Shalom, Ya, Bapak Ibu shalom, Saudara Pak. bisa dengar suara saya? Bagus, Pak. Bagus ya. Shalom Pastor Sifki. Shalom, Pak. Apa kabar? Malam, apa kabar? Saya Lucky, Pastor. Senang ketemu dengan Pastor malam hari ini. Sama-sama. Ya, terima kasih sudah mau melayani di Hope malam hari ini. Sama-sama, Pak. Terima kasih kesempatannya. Ya, sama-sama, Pastor. Minggu lalu Pastor Billy Lantang sempat bilang bahwa Pastor Sifki itu sahabat dari Billy Lantang. Betul, karena betul. ya karena Pastor Billy katanya hobi sama pesawat terbang. Ya, 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 ya. Ya, malam hari ini ingin bicara apa, Pastor? Saya mau bicara mengenai sacrifice, Pak. Sacrifice ya. Ya, Iya. baik. Jadi kita waktunya setengah jam ke depan kita present worship dulu, Pastor. Monggo, monggo. Lalu ada doa syafaat, lalu pengumuman. Setelah itu baru Pastor yang menyampaikan firman. Baik, karena ini sudah jam 7, kita mulai ya, Pastor. Monggo, silakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai acara HUB malam hari ini. Pastor Joy, malam hari ini yang memimpin doa syafaat siapa ya? Pak Andrianto. Pak Andrianto. Pak Andrianto kayak sepertinya sudah ada tadi ya. Oh ya, sudah ada. Sudah join juga. Baik, kita mulai. Pastor Joy, silakan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Kau kekuatan, Kau pengharapan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih-Mu besar Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kasih-Mu tiada berubah, Kau setia Tuhan, Kau mulia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Yesus menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebentar lagi kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan untuk mendoa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, sehingga kami semua boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Meskipun kami terpisah oleh jarak Tuhan, tapi kami satu di dalam roh Tuhan, satu di dalam Engkau Tuhan, dan kami percaya sesuai firman-Mu Tuhan. Saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Mari Tuhan, biar Kau malam hari ini kami sepakat di dalam nama-Mu, kami mau angkat, kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa ini. Terima kasih Kau mengasihi, mencintai bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan. Kami percaya akan ada lawatan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk
kebaikan-Mu, untuk jawaban doa-Mu Tuhan, sehingga bangsa ini boleh sungguh-sungguh Tuhan disembuhkan, dipulihkan. Mari Tuhan kerjakan kesembuhan sempurna atas bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada spirit ketakutan atas bangsa kami Tuhan, dan bangsa ini dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Secara perekonomian juga dipulihkan Tuhan, dan bahkan bangsa ini akan masuk masa-masa kejayaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kami akan menjadi bangsa yang akan memberkati bangsa-bangsa lain, bahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus menjadi lumbung pangan buat bangsa-bangsa lain di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semua karena Engkau yang mengabulkan, mendengar setiap doa-doa yang dinaikkan oleh setiap hamba-hamba-Mu yang ada di seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau memberkati setiap gereja-gereja ini Tuhan, biar setiap tubuh Kristus ini boleh bersatu Tuhan, sehingga Engkau sendiri sebagai kepala itu boleh memerintah tubuh ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat, kami satu di dalam Engkau, sehingga setiap orang akan melihat kuasa Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, di akhir zaman ini akan ada hujan pertobatan, hujan keselamatan, dan jiwa-jiwa di bangsa ini boleh diselamatkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan ada lawatan yang terbesar di akhir zaman terjadi atas negeri ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami setiap gereja-Mu mempersiapkan diri Tuhan untuk dilawatan di akhir zaman ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati pemerintahan bangsa ini, dan hikmat-Mu Tuhan mengalir atas pemerintahan bangsa kami Tuhan, atas presiden, wakil presiden, seluruh menteri, pemerintahan pusat sampai daerah semua Tuhan, dengan hikmat yang daripada-Mu. Apapun yang diputuskan adalah yang berasal daripada-Mu dan membawa kebaikan buat bangsa dan negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan juga memberkati kota dimanapun kami tinggal Tuhan. Kau memberkati Tuhan kesejahteraan kota kami, bangsa ini Tuhan adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang hadir tempat ini Tuhan. Kau memberkati yang sudah bergabung dan yang akan bergabung juga Tuhan. Kau memberkati, Kau mengurapi buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai Tuhan semakin hari semakin lebih lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pesan-pesan-Mu saja Tuhan yang akan disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap perkataan firman-Mu itu akan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa buat Pastor Joe yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk 1 tahun Tuhan tambahkan usianya Tuhan. Bukan saja secara jasmani dia bertumbuh, bertambah usianya, tetapi yang terutama secara rohani Tuhan. Dia terus bertumbuh, dia terus punya haus lapar akan Engkau Tuhan. Dia terus merindukan Engkau Tuhan. Dan kami percaya dia boleh menggenapi setiap rancangan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya Tuhan. Setiap destiny yang Tuhan sudah tetapkan dia boleh fulfill Tuhan. Dia boleh genapi di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan oleh kuat dan gagahnya, tapi oleh rohnya Tuhan. Mampukan hamba-Mu ini terus berjalan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan terus di dalam pimpinan-Mu, dan terus lakukan kehendak Tuhan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas hamba-Mu, sehingga Tuhan terus menjadi yang terutama dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Kau tutup bungkus dan masa depan yang terbaik yang daripada-Mu atas hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, blessing-Mu tercurah Tuhan hari ini dan seterusnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau berkati setiap kami Tuhan yang akan mengikuti acara Hope ini Tuhan. Kami sudah siapkan hati kami untuk terima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Kami siapkan Tuhan hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur Tuhan untuk terima benih kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu bertumbuh, berbuah berkali lipat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau sambut setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dulu. Yang pertama, saya mengingatkan sekali lagi untuk para pelayan Tuhan, hari Sabtu jangan lupa kita ada doa pagi, kita akan mulai jam 5, hanya 1 jam saja, jam 5 sampai jam 6, dimohon kehadirannya.
para koordinator pelayan Tuhan, koordinator diakan, silakan bisa kasih tahu yang lain untuk hadir hari Sabtu jam 5 pagi. Lalu pengumuman yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang ingin berinvestasi dalam pekerjaan Tuhan di Hope, Bapak Saudara bisa scan QR Code yang ada di layar, maupun SIF nomor BCA GPI Robot Surabaya, bisa dengan memfoto, atau nanti host akan menulis di chat room untuk nomor rekening GPI Rehoboth Surabaya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa Rabu depan Hope akan diajar oleh Pastor Ishak Tulus. Pastor Ishak Tulus ini adalah pengajar dari pria sejati. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Bapak Ibu sudah bisa share ke para pelayan Tuhan yang lain supaya mereka boleh ikut join di Hope hari Rabu tanggal 10 November. Baik, itu pengumuman dari saya. Dan jangan lupa Bapak Ibu saudara, nanti setelah Hope jangan leave dulu cepat-cepat karena kita akan foto bersama Pastor Sifki. Baik, itu pengumuman, 3 pengumuman dari saya. Host, tolong saya dihubungkan dengan Pastor Sifki, bisa? Ya, Pastor, malam hari ini Hope direkam dan nanti akan diupload di YouTube gereja kami, yaitu GPI Rehoboth Surabaya, untuk dokumentasi. Dan biasanya setelah kira-kira 40-45 menit, biasanya ada beberapa orang yang ingin bertanya buat Pastor Sifki tentang hari ini, yang akan diajarkan hari ini. Jadi Pastor masih ada waktu, nanti misalnya untuk ada sesi tanya-jawab. Aman ya. Baik, silakan Pastor. Baik, terima kasih. Doa-doanya juga terima kasih Bapak. Thank you udah doain juga untuk pemberitaan firman hari ini. Terima kasih kesempatannya. Saya senang bisa berjumpa, walaupun belum tatap muka, tapi saya boleh berjumpa di sini. Nanti satu kali kita boleh tatap muka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nama saya Zifki Priyatelna. Memang agak susah, gitu ya. Tapi saya jangan khawatir, saya bukan orang mana-mana. Saya orang Solo, orang Jawa aslinya, ya. Jadi papa mama saya orang Solo. Tapi memang papa saya Zifki Priyatelna itu diambil dari bahasa Rusia karena papa saya sekbangnya, sekolah penerbangnya itu di Bratislava, di mana, di Ceko, dulu Cekoslovakia namanya. Gitu. Jadi diambil dari bahasa sana yang artinya kehidupan yang indah dan digenapi seperti maksud papa saya, hidup saya indah. Amin, saudara. Iya, jadi itu saya sebetulnya secara profesi bukan pendeta aslinya. Saya dipanggil dari profesional, dari marketplace. Aslinya saya sendiri adalah penerbang. Saya belum lama jadi penerbang, baru 19 tahun. 19 tahun terus dipanggil Tuhan. Untungnya belum ke surga, tapi masih di dunia melayani Dia sepenuh waktu. Jadi saya dari Garuda pindah ke Merpati dipindah ke Lion Air, dan sekarang saya dipindah lagi sama Tuhan ke Jesus Air. Jadi saya sekarang terbang di Jesus Air, saudara. Ya, mudah-mudahan nanti nggak ada yang tanya-tanya soal penerbangan ya. Ini bukan forumnya soalnya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita bicara mengenai firman Tuhan gitu ya, kita terlalu sering bicara mengenai berkat. Padahal sebetulnya berkat itu, kalau bahasa saya, berkat itu nggak usah dikhotbahin, berkat itu automatically. Kenapa? Karena Tuhan bukan hanya akan memberkati, tetapi Tuhan itu ingin memberkati saudara dan saya. Ingin, rindu untuk memberkati saudara dan saya. Nah, sebetulnya yang perlu kita garis bawahi di dalam kita mengiring Tuhan adalah, sudahkah langkah kita ini harmonis seiring dengan langkahnya Tuhan? Itu pertanyaannya. Sudahkah kita sungguh-sungguh masuk ke dalam jalur keselamatannya Tuhan? Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini prinsip di dalam
bagaimana kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan, bagaimana kita masuk di dalam keselamatan kita, gitu ya. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan buat kita semua, sebab karena kasih karunia, sekali lagi, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman dan memelihara di dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita, tetapi faktor keselamatan kita adalah kasih karunia Tuhan yang kemudian kita responi dengan iman, ya, dengan iman. Itu no discuss seperti itu, bahwa bukan karena perbuatan, ya kan? Jangan nanti saudara nanya sama saya, Pak, kalau orang beriman tapi dia perbuatannya buruk, gimana Pak? Selamat atau enggak? Ya kan? Pertanyaan saya cuma satu, bagaimana orang beriman bisa berbuat buruk? Nah gitu kan? Artinya kalau dia berbuat buruk, ya berarti dia nggak beriman. Karena iman itu bukan sekedar statement, iman itu bukan sekedar lambang-lambang rohani, iman itu tidak bisa diukur dari seberapa sibuk Anda berkegiatan rohani, tetapi iman itu diukur dari apa? Dari perbuatan. Yakobus pasal yang kedua, Rasul Yakobus bilang, mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Coba tunjukkan imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Gitu kira-kira ya. Jadi iman dan perbuatan nggak bisa dipisahin. Waktu kita beriman, maka perbuatan kita pun berubah. Karena 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita beriman, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka at that time, segala sesuatu yang lama dalam hidup kita harusnya sudah tidak ada lagi. Kalau kita merefer ke 1 Yohanes 3, gitu, ayat yang ke-8, 7, 8, 9, bahwa kebenaran harus menyertai kita. Bahwa orang yang lahir baru tidak akan bisa berbuat dosa lagi, ayat yang ke-9 katakan, sebab benih ilahi ada di dalam dia dan dia tidak bisa berbuat dosa. Jadi pembohong besar, kalau kemudian dia berkata, aku orang beriman, tetapi perbuatannya tidak align, tidak sesuai dengan itu. Nah, waktu kita bicara mengenai iman, ada indikator absolut yang harusnya kita pahami dan kita lihat di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam kehidupan kita. Adakah indikator itu? Adakah tanda-tanda itu? Karena ada syarat mengikut Yesus. Yang indah sekali dia bilang gini. Yuk kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Syarat ikut Yesus itu nggak repot, saudara. Syarat ikut Yesus itu nggak rumit. Nggak rumit. Sederhana sekali. Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-24. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk membacanya, supaya saya yakin Anda masih bersama dengan saya takutnya ditinggal pergi. Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-24. 24. Ada yang mau bantu baca? Monggo, silahkan. Kalau nggak ada. Karena katanya kita akan lebih mengerti dikala kita membaca, 35% lebih mengerti katanya. Gitu ya. Boleh? Silakan. Ya, Matius dulu ya. Matius 16 ayat 24.
Masuk Pak Israel, masuk itu kelihatan. Nggak mati itu. Oke. Ya. Matius 16 ayat 24. Yes. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yes, yang berbahagia mereka yang mendengarkan ini, bahwa mengikut Yesus itu sederhana. Kalau engkau responi dengan iman, maka absolut tandanya adalah engkau sanggup menyangkal dirimu. Engkau harus menyangkal diri. Itu tanda orang itu beriman, faithful kepada Tuhan. Tanpa penyangkalan diri, maka sebetulnya tidak ada iman. Waktu kita menyangkal diri kita, maka firman Tuhan itu syarat engkau bisa mengikut aku. Karena tanpa itu, engkau nggak bisa. Nah, persoalannya hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang mau mengikut Yesus tanpa mau menyangkal diri. Tanpa mau menyangkal diri. Kan berat. Apalagi dibius dengan berkat, kelimpahan, berkat. Pertanyaannya sebetulnya, sudahkah kita menjadi pengikut Kristus? Karena kalau kita lihat di Filipi 1 ayat 21, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi orang yang bisa bilang mati adalah keuntungan adalah mereka yang hidupnya adalah Kristus. Nggak setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Ini bukan sekedar statement, ini bukan sekedar legalitas. Ini bukan sekedar printing agama di KTP. Ini bukan sekedar selembar surat baptis atau bermacam-macam ritual. Tetapi esensi daripada kehidupan itu adalah, sudahkah kita menjadi orang yang beriman supaya kita masuk di dalam keselamatan yang dasarnya adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena Anda, bukan karena Anda dan saya, tetapi karena Dia yang memang sangat mencintai kita. Tetapi persoalannya adalah respon itu dengan iman. Dan orang yang beriman, maka dia harus sanggup sampai menyangkal dirinya. Maka hari ini saya akan bicara mengenai sacrifice. Lebih daripada, kalau blessing itu nggak usah didiskusikan. Anda bahkan tidak pernah bisa menyangka dan mengira sebesar apa blessings yang Anda akan terima. Karena Tuhan sangat rindu memberkati saudara dan saya. Saya ingin kita melihat diri kita, benar nggak ya? Saya sudah menjadi pengikut Kristus belum ya? Saya sudah menjadi golongan orang yang berkata kematian adalah keuntungan nggak ya? Saya sudah sampai kepada hidupku adalah Kristus atau belum? Orang yang berkata hidupku adalah Kristus, dia adalah orang yang sanggup menyangkal diri. Waktu kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12, Bapak Ibu, ayat yang pertama, maka Rasul Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Ini bukan pertama kali Anda dengar, tetapi pertanyaannya, sanggupkah kita melakukan ini? Sudahkah hari ini kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan? Ini perlu penyangkalan diri. Tanpa itu nggak bisa. Tanpa itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena ngeri sekali kehidupan bergereja hari ini yang kemudian membawa Kristus Yesus Tuhan itu menjadi ban serep
yang satu kali nanti aku membutuhkan sesuatu, aku akan memanggil dia. Satu kali nanti aku ada persoalan dan aku akan memanggil dia. Satu kali nanti. Yesus bukan ban serep. Yesus bukan emergency equipment, Bapak Ibu. Yang Anda keluarkan dikala Anda perlu dan Anda butuh. Seharusnya engkau berjalan beriring dan engkau menjadi pengikut-pengikut Kristus di dalam kehidupan ini. Kalau Anda sudah menjadi pengikut Kristus, maka apa hasilnya? Mati adalah keuntungan bagiku. Nggak takut apa-apa. Wah, mati aja nggak takut, apalagi yang lain, saudara. Kenapa hari ini orang pada takut naik pesawat? Di sini ada yang takut naik pesawat? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau ada, angkat tangan. Oh, puji Tuhan, nggak ada ya. Paling nggak ada yang ngaku ya. Kalau naik pesawat tuh saya nggak bisa tidur, Pak. Wah, itu kebalikan sama saya. Saya itu justru di pesawat itu adalah tempat tidur terenak buat saya. Tempat tidur yang paling enak. Jadi kalau mau tidur, naik pesawat lah. Mahal ya. Iya, Bapak penerbang sih. Bukan soal itu. Pertanyaannya gini loh. Emangnya Anda takut nggak takut terus cuacanya berubah gitu? Kan enggak. Iya kan? Enggak kan? Anda khawatir emangnya kalau Anda nggak tidur terus cuacanya jadi bagus? Kan enggak juga. Makanya saya selalu bilang, kalau naik pesawat tidur, Bapak Ibu. Tidur. Saya tuh begitu mesin di start ya, bunyi tuh. Udah, tidur saya. Udah hilang tuh. Nanti sadar-sadar kalau pramugarinya naruh itu makanan gitu. Nanti tidur lagi sadar-sadar udah landing, Bapak Ibu. Kenapa mesti takut? Kalau cuacanya jelek, wah makin nyenyak. Karena goyangannya makin kenceng. Makin kenceng. Syaratnya adalah Anda harus jadi seperti anak kecil. Coba anaknya Bapak Ibu dulu, mungkin ada cucunya ya. Kalau lagi nangis gimana? Kalau digendong biasa gini, nggak diem nggak dia? Nggak diem. Harus dia apa? Digoncang kan? Betul nggak? Digoncang. Sama kita. Cuman kita ini udah nggak jadi anak kecil lagi, nggak bisa pasrah lagi sama Tuhan. Jadi akhirnya begitu digoncang malah takut. Begitu digoncang malah takut. Kalau anak kecil kan percaya penuh tuh ya sama yang menggendong dia. Tuhan menggendong kita, jangan takut tuh, Bapak Ibu. Saya selalu bilang, tidurlah. Nanti kalau pas lagi bangun, melek, ya kan, kalau yang Anda lihat Petrus, wah tadi berarti kecelakaan gitu. Kalau Anda bangun melek gitu, yang Anda lihat airport, oh berarti masih ada tugas, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tenang aja, kenapa? Karena hidupku Kristus. Saya pengikut Kristus. Bukan menjadikan Kristus sebagai supplier. Apalagi partner bisnis. Bayangin di mimbar-mimbar banyak diberitakan perpuluhan itu adalah investasi terbesar, investasi terbaik. Saya cuma geleng-geleng, saya bilang, ini sejak kapan gitu ya. Saya dari S1 sampai S3, hari ini kebetulan puji Tuhan Tuhan percaya untuk jadi ketua satu sekolah tinggi teologi ya. Dan pengajaran-pengajaran seperti ini mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Nggak pernah diajarin bagaimana menjadi pengikut Kristus yang benar. Pengikut Kristus yang benar, dia mempersembahkan apa? Tubuh. Bukan ritual. Tubuh. Ngomong tubuh, itu ada dua Bapak Ibu. Ngomong tubuh itu bicara mengenai psiko dan soma. Maka ada penyakit namanya psikosomatik. Jiwanya sakit, tubuhnya ngikut. Psiko dan soma, gitu ya. Psiko dan soma itu artinya alam pikir pemikiran kita dan tubuh kita itu kita persembahkan bagi Tuhan. Itu baru namanya pengikut Kristus yang sejati. Orang-orang yang sudah mengikut Kristus, dia nggak akan pernah tergiur dengan tawaran-tawaran dunia ini, Bapak Ibu. Orang yang mengikut Kristus, dia fokus sama Kristus, dia nggak pernah takut
dengan ancaman-ancaman yang ada di dalam dunia ini. Orang yang mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, dia menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dia menjadi orang-orang yang rela berkorban. Sementara banyak jemaat yang senengannya masih hitung-hitungan. Pak, pastor mau konseling, kenapa? Uang makan sama uang transport kena perpuluhan nggak ya? Ya. Ya, model begini nih. Saya baru jual rumah nih, pastor. Itu saya mesti bayar perpuluhan nggak ya? Itu kalau nanyanya sama saya bilang, Tuhan itu bukan pengemis. Dia bukan kondektur yang lagi ngumpulin uang recehan dari saudara. Dia adalah Tuhan yang maha agung dan maha kaya. Jangan terlalu sombong dengan harta benda kita. Terlalu angkuh kita. Tuhan, saya bilang, our Father is not a beggar. Dia bukan pengemis, Bapak Ibu. Saya bilang, terserah Anda. Kalau saudara tanya sama saya, Tuhan butuh? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali Tuhan membutuhkan itu, Bapak Ibu. So, hari ini, apa yang sama dengan kematiannya, maka engkau juga akan menerima apa yang sama dengan kebangkitannya. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama, Bapak Ibu. Ya, silakan. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh. Kenapa? Karena Roma pasal 6 ayat yang kelima. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kalau Anda nggak mau berkorban, maka nggak ada. Artinya Anda belum pengikut Kristus. Artinya iman kita belum berhasil. Kalau Anda lebih mencintai dunia ini daripada engkau mencintai Tuhan, engkau belum berhasil. Kalau masih ada yang lain di hatimu selain daripada Tuhan, engkau belum berhasil, Bapak Ibu. Bagaimana indikator kita berhasil mengiring Tuhan? Sangkal diri. Setelah engkau menyangkal diri, baru kemudian engkau bisa memikul salib. Bisa. Kalau sangkal diri aja nggak bisa, engkau tidak akan pernah bisa memikul salibmu. Nah, waktu saya bicara mengenai pengorbanan, apa sih sebetulnya yang harus dikorbankan? Yang pertama, kita lihat yuk di dalam Matius pasal 23 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-23 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12, Bapak Ibu. Matius 23 ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu
hendaklah ia menjadi pelayanmu, ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Iya, apa yang harus dikorbankan? Yang pertama namanya harga diri. Pride. Berapa anak-anak Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan memelihara ini? Saya selalu pesan sama para pelayan di tempat saya bilang, mau jadi pelayan Tuhan, syaratnya adalah kamu harus bersedia jadi keset, saudara. Tahu keset ya? Keset tahu ya? Bahasa Inggrisnya itu welcome, saudara. Coba lihat di keset-keset itu biasanya ada welcome. Keset itu. Anda itu kerjaannya disakitin, diinjak, dikotorin, tetapi ingat, orang-orang yang melakukan itu terhadap Anda, mereka kondisinya lebih baik, dan akhirnya mereka menjadi better. Engkau dipanggil untuk berkorban. 1 Yohanes 3 ayat 16, engkau wajib mengorbankan nyawa untuk saudara-saudaramu, saudara. Harga diri. Orang yang masih pegang harga dirinya, orang yang masih berkata, oh, siapa aku? Engkau akan gagal mengikut Kristus. Karena Kristus itu, dia melupakan apa yang sebetulnya keadaannya sebagai Allah itu bukan menjadi milik yang harus dia pertahankan, melainkan dia ambil rupa menjadi manusia. Bahkan waktu dia menjadi manusia, dia mencuci kaki murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Indah contoh daripada Tuhan Yesus, tapi banyak tidak diikuti. Kenapa? Oh, harga diri itu satu-satunya harga yang nggak pernah diskon, saudara. Setiap hari makin naik harganya. Apalagi dia makin kaya, apalagi dia makin sukses, wah harga dirinya makin naik, dan makin naik. Kalau udah kayak begini, Bapak Ibu, engkau sulit sekali untuk menjadi pengikut Kristus. Bagaimana kita bisa memaafkan dikala kita memelihara harga diri kita setinggi langit? Orang yang harga dirinya tinggi, cirinya apa, Pak? Gampang sekali. Apa? Dia mudah berkata sakit hati. Ini. Jadi kalau ada kata-kata yang masih bisa menyakitkan kita, itu artinya bukan kata-katanya yang hebat, bukan kata-katanya yang memang menyakitkan, tetapi karena kita yang terlalu tinggi hati. Orang kalau udah tinggi hati, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sakit hati. Ngomong sama temennya sakit hati, temennya ngomong apa sakit hati. Kalau orang udah rendah hati, tenang Bapak Ibu. Dia nggak pernah sakit hati. Mau dibilang jelek, mau dibilang gembel, mau dibilang apa aja. Nanti kalau ditanya, ya kan itu kan mulut-mulut dia, sah-sah aja. Tapi kalau saya sendiri, apa? Ya ampuni aja. Amin. Aminnya mulai agak ragu-ragu kayaknya sudah. Nggak gampang Bapak Ibu, saya tahu. Saya tahu. Karena kita sudah mati dengan prinsip dunia ini, kita nggak punya apa-apa Pak, yang kita punya satu yaitu harga diri. Waduh. Di hadapan Tuhan nggak bisa. Orang kalau harga dirinya tinggi, gampang sakit hati. Yang kedua apa? Komunikasi susah. Susah. Komunikasi susah, Bapak Ibu. Nanti kalau komunikasi bisa tiba-tiba dia putus di tengah jalan. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan berkomunikasi dengan saya itu kalau komunikasi, kalau belum sampai oke, thanks, God bless you, saya belum selesai itu Bapak Ibu. Saya akan terus jawab. Komunikasi itu harus tuntas. Jangan banyak orang yang komunikasi, tolong ya dikirim ya file yang kemarin. Udah dikirim terus dibilang, bro udah aku kirim ya. Habis itu nggak dijawab. Dia terima atau enggak,
cukup atau tidak, sudah ditinggalin begitu aja. Bahasa saya, orang-orang yang kayak begini, itu orang-orang yang tinggi hati. Orang kalau tinggi hati susah. Orang kalau tinggi hati dia akan ngomong, ya dia duluan dong orang dia yang salah, ya dia duluan dong, kan dia yang muda. Sudahlah, Tuhan Yesus, Tuhan aja mau jadi manusia loh. Kita kok nggak ngikut sih? Tuhan loh itu. Kita ini siapa? Ya ampun, lawang lahir aja nggak pakai gigi, saudara. Gigi aja nggak bawa kita. Saya selalu bilang, orang yang tinggi hati itu, saya cuma mau tanya, modal apa sih? Modal jabatan, modal kekayaan. Satu kali nanti itu semua akan ditinggalkan, Bapak Ibu. Akan ditinggalkan. Orang yang tinggi hati, satu, gampang sakit hati. Dua, susah komunikasi. Yang ketiga apa? Kalau berbuat baik, harus diucapkan terima kasih. Kalau perlu diumumin. Jadi acknowledgement, pengakuan, itu sangat penting buat dia. Kalau enggak, marahnya minta ampun. Marahnya minta ampun. Ada di satu gereja, saya juga agak bingung juga gitu. Tiba-tiba gembalanya telepon saya, dia bilang, Pastor, you tahu nggak kenapa? Ini ada jemaat sampai dia minta kolekte sama perpuluhannya kembali. Loh, kenapa? Kenapa? Ya nggak tahu, dia memang nyumbang banyak. Terus kayaknya sih saya curiga, ya bahasanya dia, kita kurang menghormati dia gitu. Jadi akhirnya ya begitu. Terus bertingkah ditegur, nggak mau, ngerasa donatur besar. Ujung-ujungnya donasi, perpuluhan, kolekte. Diminta dari tahun 2018 sampai 2020. Saya bingung. Kenapa begini? Anda jangan ketawa. Ini modalnya cuma satu, tinggi hati nih saudara. Orang kalau tinggi hati itu perlu dihargai. Ya? Yang ketiga, yang keempat, orang yang tinggi hati apa? Sensitif. Salah ngomong dikit, pecah saudara. Salah ngomong, salah perlakuan dikit aja, langsung dikempot ambiar saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan rendah hati. Jadi apa yang harus dikorbankan? Yang pertama adalah harga diri kita. Kita nggak ada harga diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu harus tahu ya, kata hamba di dalam bahasa Greka dia pakai kata doulos. Di dalam Alkitab itu dia pakai kata doulos. Doulos itu bukan hamba ya. Kalau hamba itu masih berhak atas gaji, berhak atas jam kerja. Kalau doulos itu budak. Anda tidak punya hak apa-apa. Hak penuh itu ada di tangan Tuhan. Anda harus tahu itu. Jadi mau jadi hamba Tuhan nggak gampang. Nggak mau jadi keset. Waduh, nggak mau jadi welcome. Waduh, bahaya. Bahaya. Yang kedua, yuk, apa yang harus dikorbankan? Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24, Bapak. Galatia 5 ayat yang ke-24. Ya, Galatia 5 ayat 24. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Yes. ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Iya. Yang kedua apa? Nafsu kedagingan. Barang siapa milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau enggak, bukan milik Kristus. Ingat baik itu. Kalau enggak, bukan milik Kristus.
Yang milik Kristus mereka yang bersedia menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau make Tuhan Yesus untuk mendapatkan harta dunia ini, apakah bukankah itu yang namanya hawa nafsu yang belum disalibkan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, come on, salibkan hawa nafsu dan segala keinginannya, salibkan. Karena untuk itu kita dipanggil. Karena barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, dia berseteru dengan Tuhan. Kalau dalam Galatia 5 di ayat 16, bahwa keinginan daging itu tidak sama dengan keinginan roh. Dan berlawanan dengan keinginan roh. Oleh sebab itu ada buah kedagingan dan ada buah roh di dalam Galatia 5 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salibkan daging. Ada pepatah berkata, the hero, the big hero, the great hero is they are who defeat so many thousands enemy, but the greatest one who defeat himself. Banyak orang bisa mengalahkan ribuan orang, tapi nggak banyak orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Pahlawan yang besar, mereka mengalahkan banyak musuh. Tetapi yang terbesar, mereka yang sanggup mengalahkan diri sendiri. Banyak hamba-hamba Tuhan berkhotbah, menjadi hamba Tuhan yang besar. Tetapi banyak dari antara mereka kalah. Oleh siapa? Dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi musuh terbesar kita siapa? Ya kalau saudara lagi sikat gigi pakai kaca, di depan ada cermin ngaca. Nah itu dia yang saudara lihat itu. Itu musuh terbesar saudara. Bukan iblis Bapak Ibu. Iblis itu kalau saudara bisa mengalahkan dirimu, iblis nggak bisa ngapa-ngapain juga sama saudara. Kenapa? Ditawarin dosa nggak mau. Ditawarin ini nggak mau. Tawarin itu nggak mau. Akhirnya dia nggak bisa kerja. Kan iblis itu bisa kerja kalau saudara kasih bahan. Kalau saudara nggak kasih bahan, ya nggak bisa gitu. Makanya salibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Korbankan itu. Yang ketiga, apa? Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasalnya yang keempat. Yohanes pasalnya yang keempat. Saudara belajar sesuatu malam hari ini? Saya berdoa saudara mendapatkan sesuatu ya, mudah-mudahan ya. Maaf, ayatnya Pak. Ayatnya. Ya. 4 ayat 34 Bapak Ibu. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Iya. Sama seperti Yesus. Yang ketiga, apa yang harus kita korbankan? Cita-cita. Obsession. Anak saya datang sama saya, Dad, karena lulus SMA kan, Dad, what I have to be, Dad? Saya bilang, jangan tanya papa. Loh, terus tanya siapa? Tanya Bapamu yang di sorga. Karena kamu, Kolose 1 ayat 16 berkata, diciptakan oleh Dia, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, bukan untuk Papa. Berapa dari orang Kristen yang merancang, mencita-citakan segala sesuatu diri sendiri maupun anak-anak kita, tanpa berkonsultasi dengan Tuhan, seolah-olah anak itu adalah milik kita. Kenapa anak-anak gagal? Karena mereka menjalankan cita-cita papanya, menjalankan cita-cita mamanya, menjalankan cita-cita eyangnya. Anak-anak itu harus diajar memiliki hubungan yang erat, terbuka telinganya,
hatinya dengan dan dengar-dengaran akan Tuhan. Sehingga anak kita nanti lepas dari pengawasan kita dikala kita kembali ke rumah Bapa. Anak-anak kita berjalan sendiri, mereka sudah terbiasa, guided by the Holy Spirit. Gitu Pak, Bu. Jangan rancang cita-cita anak saudara. Biarlah kita menjadi seperti Kristus. Makananku yang terpenting, hidupku adalah cuma satu, apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bahasa saya, orang sukses itu bukan orang yang uangnya banyak, bukan yang rumahnya gede, bukan yang jabatannya tinggi. Orang yang sukses adalah mereka yang menjadi seperti yang Tuhan mau. Itu baru orang sukses. Orang yang berhasil itu. Orang yang menjadi seperti yang Tuhan mau, dia akan berkarya di tempat di mana perlengkapannya sesuai dengan tantangan pekerjaannya. Amin. Sesuai, match. Gitu. Bagaimana caranya? Terbiasalah berkonsultasi dengan Tuhan. Makanya saya lihat mungkin hampir, jarang sekali. Begitu lahir cucunya, lahir anaknya ditimang, waduh anakku gantengnya, besok gede jadi pendeta ya nak, nggak ada tuh. Kenapa? Karena banyak orang bilang, waduh pendeta madesu, masa depan apa? Sukses Bapak Ibu, bukan suram. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak kita bukan milik kita. Dia diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Harta yang ada padamu bukan milik kita. Dia adalah punya Tuhan dan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Orang yang mulai terjebak dengan kepelitan, orang yang pelit itu biasanya orang yang merasa uang itu punya dia. Saya mau kasih tahu ya, mau jadi hamba Tuhan yang baik, mau hamba Tuhan yang benar, jangan pernah merasa memiliki sesuatu. Saya nggak punya rumah, semuanya punya Tuhan. Maka kalau Tuhan butuh rumah itu, maka saya akan sangat persilahkan Tuhan untuk memakainya. Hari ini saya hidup dengan 21 anak Papua di tempat saya di rumah, Bapak Ibu. Gitu. Rumah saya di belakang, di halaman rumah saya persis. Itu saya jadikan panti asuhan untuk mereka yang terlantar. Kok bisa, kok mau, ya maulah. Kenapa enggak? Emang ini rumah saya? Bukan. Ini semua punya Tuhan. Dan harus bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama. Hidupku, nafasku punya Tuhan. Sehingga harus menjadi berguna buat Tuhan dan buat sesama. Makanya kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Pak, kok mau sih dari pilot gitu kemudian jadi pendeta, apakah gaji pendeta lebih besar dari pilot? Sudah pasti tidak. Udah pasti tidak. Tapi kenapa mau? Karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang harus hidup dalamku. Apa yang kulakukan? Harus berkenan, berguna buat Tuhan dan buat sesama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doa saya, ayo hari ini mulai belajar. Mulai belajar. Korbankan harga diri kita demi Tuhan. Ya, kita bilang, kita bukan siapa-siapa, aku bukan siapa-siapa Tuhan. Aku bukan siapa-siapa. Yang kedua, korbankan, salibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang ketiga, salibkan segala cita-cita saudara. Masuk pada cita-citanya Tuhan. Mudah? Saya tahu itu nggak mudah. Saya tahu itu nggak mudah, Bapak Ibu. Tetapi untuk itulah kita dipanggil. Untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan siapkan sebelum dunia dijadikan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita satu di dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan. Aku memateraikan firman ini ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus hamba-Mu percaya. Engkau akan menerangkan firman ini jauh lebih indah dan jauh lebih lengkap gamblang
kepada setiap anak-anak-Mu yang ingin untuk terus merenungkannya. Aku meletakkan umat-Mu ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Amin, haleluya, haleluya. Oh, luar biasa. Terima kasih Pastor Sifki. Sama-sama. Malam hari ini. Sungguh saya pribadi diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Saya pikir semua pelayan Tuhan di sini juga diberkati oleh pelayanan firman Tuhan malam hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih Pastor. Sama-sama. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka ruang tanya jawab. Bapak Ibu Saudara yang mau ingin bertanya pada Pastor Sifki, silakan bisa langsung tanya ataupun menulis lewat chat room. Sementara itu host akan foto kita dulu sambil menunggu Bapak Ibu Saudara, menunggu pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Silakan host. Oke, mari Bapak Ibu, saya undang untuk bisa buka kamera dulu yang masih off cam, karena host akan foto. Oke, masih ada beberapa yang mau buka kamera. Dimohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang mau buka kamera? Silakan Bapak Ibu Saudara yang mau buka kamera. Oke, siap. Nanti Sevin akan hitung untuk fotonya. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Saudara ada yang mau tanya, Pastor Sifki? Asal jangan tanya berapa gaji pilot ya Pastor ya. Nanti bikin saya pengen ke sana lagi. Tapi besar ya Pastor ya. Terakhir saya tinggalin itu 12.500. 12.500? Oh, dolar ya? Iya. Wah, besar ya. Jadi pengen jadi pilot ini Pastor. Ya, ada Bapak Ibu Saudara yang ingin tanya malam hari ini? Mumpung ada Pastor Sifki, ya ini ada. Ini ada pertanyaan dari Ervian Joy. Pastor Sifki, jadi bagaimana mengatasi orang-orang yang tinggi hati? Ya, saya jawab ya. Caranya adalah dengan kita rendah hati. Kalau orang setinggi hati apapun, dia menghadapi kita yang rendah hati, maka semuanya akan oke-oke aja. Dia bawa batu, bawa besi, dia lemparin ke kita, selama kita jadi kapas, semuanya akan baik-baik saja. Karena kita nggak bisa mengubah siapapun kecuali mengubah diri kita sendiri. Ya. Jadi itu ya, ini ya Pastor, cara menghadapi kita yang harus rendah hati ya. Iya. Karena memang orang tinggi hati kadang susah dikasih tahu ya Pastor ya. Iya, namanya juga tinggi hati. Itu ada satu quote yang berkata, orang yang tinggi hati dipaksa-paksa rendah hati nggak akan mau. Sama dengan orang rendah hati dipaksa-paksa tinggi hati juga nggak akan mau. Nggak sanggup. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang lain silakan. Ada yang mau tanya? Nah, semua pada malu-malu, Pastor. Ya. Oh, terima kasih, sangat diberkati. Saya merasa ada tinggi hati dari Ibu Isa atau Pak Henry ya. Ini berarti Bapak Ibu rendah hati karena merasa. Kalau tinggi hati nggak merasa, Pak. Orang tinggi hati itu selalu berkata right is me, wrong is the other. Ya. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan ya. Masih ada yang lain? Jadi yang lain ya. Nggak ada. Biasanya Regi mau tanya ini. Pak Regi, monitor. Nggak ada. Orang itu kalau nggak nanya ada dua.
Jelas banget atau bingung banget? Ya, silakan. Ya, mau nanya ini ceritanya Apa, Pak gimana? Tommy ya? Andrianto. Oh, Pak Andrianto. Oh ya, silakan. Ceritanya gimana, Pastor, bisa sampai ngumpulin sekian banyak orang anak-anak Papua jadi berkat di situ? Iya ya. Jadi saya itu sekarang ini kalau ditanya masih terbang nggak? Masih. Tapi saya hari ini terbang helikopter, terbang misi. Hanya untuk misi. Kalau dulu kan terbang untuk cari uang. Kalau sekarang terbang cari jiwa. Karena terbang misi itu nggak ada gaji, nggak ada uang terbang, nggak ada apa-apa. Terbang gratis. Gitu. Tapi saya merasa bahwa sekali lagi kebisaan talenta saya terbang ini bukan punya saya. Jadi nggak dibayar pun saya rela, nggak apa-apa. Selama itu untuk Tuhan. Nah, saya terbang di Wamena waktu saya mau terbang ke Silimo gitu ya, dari Wamena, saya base camp saya di Wamena gitu. Saya hampir nyamber anak-anak yang lari-lari. Propeller belakang saya, kitiran yang di belakang itu helikopter kan ada yang di belakangnya. Itu hampir nyamber, terus disuruh matiin mesin sama fireman yang di luar gitu. Terus saya lihat, terus saya tanya sama dia, itu anak-anak jam segini nggak sekolah. Langsung dia bilang, aduh bapak kapten, dia bilang, di sini banyak sekali orang tidak sekolah. Anak-anak tidak bisa sekolah. Loh kenapa? Tidak punya biaya kak, dia bilang gitu. Ini logat Papua begini Bapak Ibu. Jadi, begitu. Ya udah, nanti saya pulang kasih tahu tempat mereka. Ya, iya Bapak. Saya pulang, saya masih pakai pakaian terbang, saya keluar, saya ke tempat mereka Bapak Ibu. Sampai di situ, itu seperti Tuhan taruh tombak di hati saya. Itu betul-betul saya ditusuk. Waduh, itu air mata saya udah nggak kuat, udah nggak kebendung. Saya bilang, Tuhan, how can I help it? Gitu. Saya mesti gimana? Ya, Tuhan cuma bilang bawa mereka nggak sederhana Bapak Ibu ternyata. Gitu. Jadi kalau orang Papua itu, kalau mereka ada di Papua, ya selama mereka ada di Papua, mau mereka makan, mau mereka mati, mau mereka sekolah atau tidak, itu nggak ada urusan. Tapi kalau mereka dibawa keluar, gitu, dan mereka tahu, itu jadi perkara besar. Oleh sebab itu, mengurus suratnya itu, yang tanda tangan kalau masih ada orang tua kalau nggak ada, kalau orang tua ada tanda tangan pun itu om-om harus tanda tangan semua. Nah, om-om ini nggak sederhana, ada om yang adanya di gunung. Jadi kita harus ke tempatnya, gitu. Ya, nah mereka saya ambil satu-satu ya sekuat saya lah, semampu saya untuk saya ambil. Sudah yang paling lama sudah 7 tahun sama saya di sini. Saya cuma ingin sekolahkan mereka sampai mereka nanti entah sarjana atau apa yang mereka sudah punya keahlian dan mereka harus pulang kembali ke daerah mereka. Karena menyelesaikan masalah Papua ini bukan dengan dikasih uang. Budget untuk Papua itu yang namanya OTSUS, otonomi khusus, dana otonomi khusus itu 11 sampai 13 triliun per tahun. Dan itu tidak jadi apa-apa. Bukan itu solusinya Bapak Ibu. Karena itu diterima semua orang Papua, mereka bukannya anaknya sekolah atau jadi apa, tidak. Mereka justru kawin lagi lah. Mereka minum mabuk lah, gitu. Itu yang ini. Jadi ya memang ya Tuhan tusuk aja hati saya gitu, sampai betul-betul sakit sekali dan ya puji Tuhan lah. Makanya saya sayang sekali sama mereka. Gitu. Mereka panggil saya ayah, gitu. Bukan Pak Pendeta atau enggak. Mereka saya suruh panggil saya ayah, karena banyak dari mereka fatherless, nggak punya bapak. Ada anak yang selalu dianiaya sama bapaknya. Jadi akhirnya dia aniaya temannya. Sembuhnya gimana? Sembuhnya tiap hari dipeluk, dicium. Dipeluk, dicium. Dan harus saya yang lakukan itu. Baru dia merasa bahwa now I have a father. Gitu. Pergumulannya ya nggak sederhana Bapak Ibu, tapi ya
Ya mudah-mudahan bisa jadi berkat lah kalau buat saya sih itu aja. Mereka Gitu, Pak. seusia berapa? Saya memang ambil yang usia 4 sampai 6 tahun. Karena kalau udah di atas itu udah terbentuk, sulit. Sulit untuk merubahnya. Apalagi mereka nanti udah kenal minum mabuk. Itu saja ada dari antara mereka yang sudah kenal pornografi. Gitu. Dan itu nggak sederhana, Bapak. Ada dari antara mereka juga, nggak semuanya Papua, ada 2 anak jalanan juga, gitu yang saya ambil dari Tanjung Priok, gitu orang Batak, ada orang Dayak 1, mau dikorbankan gitu, terus saya ambil, terus ada 1 lagi, jadi orang Bataknya ada 3, yang lainnya Papua, gitu Pak. Ya, bisa terima semua, Dok. Kenapa? Dari keluarga, dari anak istri. Keluarga saya kebetulan memang dari awal saya nikah, saya sudah bilang bahwa hidup kita ini untuk Tuhan. Kita nggak punya apa-apa, semuanya punyanya Tuhan. Jadi anak-anak saya pun berkembang seperti itu, dan mereka tidak nagih namanya privilege, ini saya butuh privacy dan segala macam, enggak. Mereka enjoy hidup bersama seperti itu. Sangat, kan mereka yang taking care juga adik-adiknya ini. Nah, jadi setiap hari bergantian gitu. Bahasa saya jadi manager on duty. Ada. Jadi setiap hari mulai dari mesbah pagi gitu ya, jam 5 pagi sampai mereka tidur malam. Gitu. Oke, thank you Pastor, memberkati sekali. Sama-sama Pak. Pastor Sifki, bagaimana kesaksiannya dulu dari pilot kok bisa jadi melayani Tuhan sepenuh waktu? Apa ada satu peristiwa atau gimana? Enggak. Jadi kalau orang banyak dipanggil itu kan mungkin sakit, ya kan, bangkrut gitu. Kalau saya enggak. Tuhan berbisik aja di hati gitu. Saya asalnya orang nggak bener gitu, yang Tuhan kasih anugerah. Tahun 98 saya dari kecil, saya dari lahir Kristen, tapi saya baru terima Yesus sungguh-sungguh itu 98 23 Maret. Padahal mama saya majelis, saya hidup di lingkungan gereja, tapi saya sungguh-sungguh terima Yesus itu, dan di situ saya tinggalin semua kebiasaan saya. Mulai dari yang yang berat sampai yang merokok, saya total berhenti gitu. Dan saya persembahkan hidup saya untuk Tuhan. Tapi Tuhan belum panggil saya full time. Mungkin Tuhan nilai saya belum siap gitu. 98 bertobat, 2009 baru Tuhan taruh bisikan kecil di hati saya. Gitu. Beban untuk melayani. Dan habis itu saya minta konfirmasi sama Tuhan. Memang bisikan itu lembut, tapi bahasa saya agak sadis juga gitu. Kayak gini loh kira-kira ya, Zif, mau layani aku nggak? Kalau kamu mau layani aku, kamu harus tinggalin pekerjaan. Tapi kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa, aku bisa cari yang lebih baik dari kamu. Gitu kira-kira. Gitu loh. Jadi saya nggak terus sombong bilang, wah, saya paling nggak suka dibilang saya berkorban buat Tuhan, nggak bisa. Saya nggak bisa berkorban. Nggak cukup Tuhan yang berkorban buat saya. Ini bukan pengorbanan, ini kehormatan. Jadi dari sekian ribu pilot, saya yang dikasih kehormatan Tuhan untuk melayani dia sepenuh waktu. Dan saya bilang, saya minta 3 konfirmasi sama Tuhan, gitu. Yang pertama, konfirmasi pertama itu istri saya yang bukan asli Kristen, orang Surabaya juga, gitu ya, sukunya Bugis, bukan asli Kristen. Saya bilang, Tuhan, dia harus juga mendukung, gitu. Waktu saya tanya sama dia lebih kuat dari saya, Pak. Dia lebih kuat daripada saya. Dia bilang, kalau memang itu dari Tuhan, jalankan. Saya bilang, nanti kita nih rumah, mobil semua dijual kalau anak-anak butuh biaya atau apa, nggak apa-apa.
Kita dulu nggak punya apa-apa, sekarang kita punya segalanya. Kalau Tuhan minta kita dari nol lagi, kenapa kamu takut? Wah, saya pikir sama Tuhan, saya bilang kayaknya dia yang pantas jadi pendeta, bukan saya. Dari Muslim loh Pak. Gitu. Saya juga ya puji Tuhan gitu ya, punya teman yang sepadan. Gitu. Yang kedua saya bilang mama saya Tuhan harus setuju. Mama saya yang sangat rasional itu dia bisa kasih restu. Dan yang ketiga itu yang very divine ya, buat saya itu udah panggilan yang, jadi saya bilang gini, jadi saya masuk satu gereja, saya memang bergereja di situ, tapi bukan siapa-siapa saya ini, gitu. Saya bergereja di situ, terus saya jemaat biasa, gitu ya. Ya sekali-sekali saya ngelayanin, tapi bukan pendeta, bukan. Jadi saya duduk di tengah, pakai pakaian yang casual sekali gitu hari Minggu. Terus saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan memang panggil saya minta hari itu gembala yang berdoa, yang menyampaikan firman. Gembala itu harus panggil saya ke depan, ke mimbar. Acaranya saya nggak tahu, tapi kalau itu nggak terjadi, saya berarti nggak dipanggil sama Tuhan. Saya bukan takut hidup tanpa penghasilan. Yang saya takut saya memanggilkan diri atau emosional. Kenapa? Karena gerbong di belakangnya ada 4, istri dan 3 anak. Gitu. Khotbahnya soal panggilan, Yesaya, inilah aku, utuslah aku. Dan waktu di akhir daripada khotbah itu, si Pak Gembala bilang, ya udah kita bangkit berdiri gitu, kita angkat pujian. Wah, saya pikir selamatlah saya kan, udah terakhir, udah habis, sebentar lagi doa berkat. Lagi pujian penyembahan, saya lagi nikmatin, tiba-tiba Pak Zifki tolong ke depan, tutup di dalam doa. Wah, saya kaget, saya bukan pendeta. Tutup dalam doa penutup. Biasanya kan gembala Pak yang tutup itu. Kenapa jadi saya? Wah, saya nangis, saya bilang, ini nih panggilannya Tuhan nih. Udah, saya ke depan, kemudian saya tutup doa, selesai, saya tanya Pak Gembala, namanya Pendeta Dirman Aritonang Raja Gugu. Pak, kenapa Bapak panggil saya ke depan? Hari ini Tuhan bicara 2 kali Pak Zifki. Yang pertama, khotbah jam 7, disuruh jam 10 jadi jam 7, saya datang yang jam 10. Yang jam 10 aslinya saya khotbah mengenai perkawinan di Kana. Jadi nggak pas kan buat saya kan. Tapi Tuhan suruh rubah jadi panggilan, itu satu. Dan yang kedua, saya itu udah mau doa berkat Pak. Tapi Tuhan clear sekali minta untuk Bapak yang doa berkat. Saya juga nggak tahu. Dan itu di luar kebiasaan kami. Terus dia tanya, emang kenapa Pak? Kan mata saya udah bengkak. Baru saya cerita, waduh Pak yang benar. Dianya juga kaget. Akhirnya saya berlutut, saya minta didoain. Itu hari Minggu, Senin saya taruh resignation letter saya. Wah, orang geger. Jadi bukan udah sakit atau udah stroke, udah nggak bisa terbang, enggak. Dalam kondisi terbaik, Tuhan minta. Dan saya bilang iya. Gitu. Itu berapa tahun prosesnya, Pastor? Dari panggilan sampai? Nggak lama. Saya itu total untuk ambil decision 10 hari, karena saya minta cuti 10 hari. Tetapi panggilan itu makin keras di dalam hati saya itu mungkin sekitar 1 minggu. Sampai terakhir tuh saya terbang ke Banjarmasin sampai nggak bisa tidur. Jadi akhirnya Banjarmasin tuh saya cuma bisa nangis. Itu yang namanya tempat tidur itu wah licin karena saya nggak tidur di atasnya, saya di samping, saya berlutut, saya nangis. Saya bilang, Tuhan kenapa gitu amat gitu? Kok apa benar gitu? Saya bergumul tuh di situ, betul-betul. Sampai pas saya sadar, loh kok udah ada yang ngebel. Begitu ngebel saya lihat, loh kok laundry-nya udah datang gitu. Ternyata jam 6 saya udah harus pergi ke airport lagi untuk ke Jakarta. Jadi saya nggak tidur sama sekali, saya terbang ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya bilang sama chief pilot, saya unsafe loh terbang. Gitu, nggak bisa nih kayak begini.
saya kondisinya nggak baik, saya minta cuti 10 hari, walaupun itu hari itu berat sekali karena pesawat banyak datang dan kaptennya terbatas, gitu Bapak Ibu. Jadi itu cepat itu. Jadi kalau panggilan Tuhan itu nggak perlu ditunda-tunda ya, Pastor ya? Ya jangan, nanti dicari orang yang lebih baik dari kita. Tuhan aku kurang top. Ya, jangan sombong-sombong. Wah, saya pilot. Enggak, pilot is nothing. Baru dari situ Tuhan program, dari bayangin saya bisa akhirnya saya selesai S3 2 tahun lalu. Tuhan. Ya, baik Pastor, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih kesempatannya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Iya. Secara onsite. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya, terima kasih untuk doanya. Sama-sama. Host, tolong dibuka semua mic supaya semua peserta bisa mengucapkan terima kasih untuk Pastor Shifky. Sama-sama, terima kasih Thank you, semua. Pastor. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sangat diberkati. Puji Tuhan, puji Ya. Tuhan.